Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum, Mbak siap ya? Linda. Halo, halo, ya ampun. Di gimana ini? Lagi di mana? Aku lagi di Sekret, Mbak. Di Sekret PMII, Kota Bogor. Mbak, gimana kabarnya, Mbak? Iya, di Sekre Kota Bogor. Ya, Mbak, gimana kabarnya? aku selalu baik-baik saja dong, selalu sehat. Wih, wah, semakin cantik banget nih kayaknya, Mbak. Suaranya ini ya, putus-putus ya, atau gimana? Iya nih, kok putus-putus ya, Mbak? Iya, gimana? Udah lancar Apa belum karena pakai sekarang? WiFi ya? Kayaknya deh. Kayaknya iya deh ya, Mbak. Aduh. Tapi udah mulai bagus ini, Mbak. Nih, Udah mulai lancar kayaknya. iya, udah nih. Oke, Mbak. Mbak, pertama kali kita ketemu itu kan di Kongres ya, Mbak? Iya, Iya, aku belum sempat kenalan sama Mbak Rinda. Tapi sama yang kenalan lain dulu. mah udah. Iya, sama yang Kenalan lain mah dulu. udah, Mbak. Iya. Eh, Iya, maaf ya, Mbak. Iya. Iya, maaf ya, Mbak, nggak sempat kenalan waktu itu. Iya, nggak apa-apa. Santai aja. Nah, sebagai gantinya, kita kenalannya di Instagram aja deh. Bisa-bisa. Bisa, oke deh. Kalau gitu kita langsung mulai aja kali ya, Mbak. Boleh, boleh. Oke deh. Kalau gitu, kita langsung mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman semua yang nonton live streaming kita berdua kali ini. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya selalu ceria, selalu dalam keberkahan Tuhan dan di dalam apa ya, suasana COVID yang masih berlarut-larut ini mudah-mudahan kita dilancarkan segala urusannya. Dan terima kasih buat semua yang udah mau nonton live streaming kita. Nah, kali ini Neng Rina ini sebenarnya sangat ini ya, senang karena bisa kenalan sama Mbak Rinda yang seharusnya aku itu kenalannya pas waktu di kongres, tapi waktu di kongres itu kan suasananya ini ya, buru-buru semuanya, ini ribet-ribet lah gitu. Jadi ya udah, jadi nggak semuanya tuh aku kenalan. Nah, jadinya Mbak Rinda juga nggak sempet aku kenalan. Nah, sebagai gantinya, kebetulan juga Mbak Rinda ini seorang aktivis perempuan yang sudah membala buana, yang sudah sering kemana-mana. Sekalian aja kita buat live streamingnya yang bertemakan prinsip kesetaraan gender dan berantas kekerasan seksual. Inilah dia Mbak Rinda. Oke, Mbak Rinda, kita langsung mulai dengan pertanyaan pertama kalian ya. Buat profilingnya, Mbak Rinda, boleh dong persilahkan nih, aku persilahkan buat Mbak Rinda memperkenalkan dirinya. Kayak nama lengkapnya siapa, terus apa lulusan kuliahnya di mana gitu, pendidikannya, terus atau sekarang tuh lagi sibuk apa sih Mbak, alamatnya juga di mana gitu Mbak. Mungkin kalau yang buat informasi buat yang nonton nih, statusnya juga boleh dikasih tahu kalau misalkan udah menikah atau belumnya gitu Mbak. Gitu. Oke Mbak, silahkan Mbak memperkenalkan diri. Mm-mm. Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya semuanya yang lagi nonton di Waalaikumsalam.
acaranya Neng Rina. Ya, keren banget ini Rina ada podcast tapi live di Instagram. Pokoknya keren banget. Iya, Mbak. 20% untuk konsisten dan istiqomah dalam kegiatan ini. Amin. Nah, tadi udah diperkenalkan ya, namanya Rinda, nama lengkapnya Rinda Rahmawati. Kalau lebih lengkapnya lagi di belakangnya ada SPD. Oh, ya SPD. Oke, oke, oke. Jadi saya itu asli dari orang Jawa Tengah, orang Jawa, suku aslinya itu Jawa, yaitu tepatnya di Kabupaten dari lahir itu udah di Cilacap. Cilacap itu Jawa Tengah, bagian barat Jawa Tengah itu ada Kabupaten Cilacap. Lahirnya itu kira-kira 26 tahun yang lalu. Wah. Oke. Dari TK, dari SD, SMP, terus aliyah itu di Kabupaten Cilacap semua. Terus berpindah tempat lah, bukan berpindah rumah tapi berpindah sekolah gitu, pendidikan ngambil di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, tepatnya ya. Bandung jauh ya, lumayan ya. Alhamdulillah dapat di jurusan pendidikan matematika. Wah, matematika nih. Matematika, aku sih nggak bisa ya matematika. Alergi aku Mbak sama matematika. Aduh, keren, keren, keren. Senangnya dari mulai sekolah SD sampai aliyah itu senang matematika. Terus jadi kuliahnya juga ngambil di dan organisasi itu emang mulai dari SMP itu ikut pramuka aja sih, anggota-anggota biasa gitu. Terus pas waktu aliyah ikut beberapa organisasi, paduan suara ikut, teater ikut, pramuka ikut. Wah, apalagi ini udah deh. Terus di kampus itu karena tahun pertama semester 1 dan 2 itu di mahatnya kampus, Mahat Al Jamiah itu, jadi nggak ikut organisasi apapun selain di mahat pokoknya, jadi santri mahat gitulah. wih, keren. Alhamdulillah karena memang pengen banget ikut organisasi baik di internal maupun eksternal, terus kecantol lah dengan PMI. Waktu itu ditawarin nih mau ada yang nawarin PMI sama HMI. Ya aku sih bebas aja ya karena emang dari keinginan sendiri pengen ikut organisasi. Dan alhamdulillahnya masuknya ke PMI. Di PMI mulai dari rayon, di rayon itu pernah menjadi ketua metodologi pengembangan wacana. Terus waktu di cabang menjadi ketua kaderisasi Kopri. Nah, alhamdulillah dikasih kesempatan untuk untuk berada di struktural tersebut. Nah, terus banyak juga pengalaman waktu di internal kampus. Di internal kampus itu ada pernah menjadi staf PAO, pengembangan aparatur organisasi di Himatika, Himpunan Mahasiswa Matematika, Pendidikan Matematika. Terus selain itu juga ikut paduan suara yang ada di matematika. Terus di eksternalnya juga ada lagi, kalau di UIN Bandung itu ada organisasi daerah, dan organisasi daerah itu namanya Keluarga Mahasiswa Jawa Tengah. Alhamdulillah juga dipercaya menjadi Ketua Umum Keluarga Mahasiswa Jawa Tengah di Bandung Raya. Itu pengalaman. Terus luar biasa nih Mbak. Ih, keren banget. Itu berarti nggak cuma di satu organisasi ya Mbak? Banyak banget tadi.
banyak banget, makanya lulus kuliahnya juga lama, tapi ya nggak apa-apa. Iya, tapi kan pengalamannya itu lebih banyak daripada ya lulus tepat tapi dia nggak tahu pengalaman apa-apa gitu kan ya Mbak. Iya ya, sebenarnya Artinya sih itu jadi kesan, tapi karena memang ya gimana ya, waktu waktu itu tuh pas udah semester akhir itu alhamdulillah dikasih kepercayaannya itu banyak banget ya, di cabang sebagai ketua kaderisasi, terus sebagai ketua umum keluarga mahasiswa Jawa Tengah, dan eh, sangat apa ya, di keluarga mahasiswa Jawa Tengah itu eh, jadi ketua yang benar-benar harus ekstra gitulah. Jadi ya udahlah, nanti aja lah skripsi gitu. Jadi emang memilih untuk berorganisasi dulu gitu. Nanti aja lah skripsi gitu. Jadi udah pilihan. Jadi ya harus bertanggung jawab, walaupun itu lulusnya telat gitu. Tapi kan itu adalah udah yang aku putuskan. Jadi apapun yang aku putuskan berarti aku iya. harus bertanggung jawab dengan hal itu. Iya, luar biasa. Tapi tidak setimpal sih Mbak. Jadi lebih justru lebih banyak pengalamannya itu nggak setimpal dengan lulus lulus tepat waktu, itu nggak setimpal sih Mbak. Itu kalau menurut aku karena nggak semua orang tuh bisa gitu Mbak, walaupun mereka lulusnya tepat waktu gitu. Keren keren keren. Karena aku sendiri juga belum Mbak. Ya nggak apa-apa, tapi yang penting harus kuat mental, itu juga, itu aja sih, kuat Ya, mental ya. keren keren keren. Oh, gitu ya Mbak. Wah, Mbak Rinda berarti bisa jadi motivasi, bisa bisa jadi motivasi nih buat kita-kita yang masih pemula di organisasi, biar kita tuh kuatnya mental ya, kuatnya mental. Mentalnya kuat, kuatnya mental. Pokoknya mentalnya bisa kuat, bisa jadinya memalang buana kayak Mbak Rinda di berbagai tempat gitu ya kan, Mbak? Iya, tapi Oh. jangan jangan ini, pas waktu aku kuliah itu, jadi triknya kan absensi 75%. Jadi memanfaatkan Mm-mm. 25% itu buat absen, nggak berangkat kuliah, tapi dimanfaatkan untuk kayak berangkat PKD atau SIG atau Oh. SKK, PKL. Jadi ikut-ikut pelatihan kayak Oh. gitu. Tapi nggak boleh lebih dari 75%. Kalau dikasih kesempatan absen 25%, ya udah yang 25% itu dimanfaatkan benar-benar untuk organisasi. Jadi bukan untuk tidur gitu. Wah, iya 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 iya. Karena kita emang sukanya tidur sih ya, zaman milenial ini kaum rebahan, Mbak, bener-bener deh. Bener-bener kaum rebahan tuh. Waktu semester 9 itu aku udah beres semua kaderisasi formal di PMII, baik itu SIG, SKK, PKD, PKL, itu pokoknya dari mulai Mapaba itu kan berarti 2014. Nah, 2014 dan semester 9 itu aku udah selesai semua kaderisasi. Jadi Iya, alhamdulillah luar udah biasa. sampai, nggak ngulur-ngulur waktu. Lebih bagus lagi semester 8 gitulah udah pada selesai. Dan ingat ya, kalau misalkan sahabat-sahabat semua aktif di organisasi eksternal, jangan lupa untuk, baik itu di internal atau di eksternal, jangan lupa untuk berprestasi secara akademik. Dan alhamdulillahnya aku juga pernah menjadi apa ya, juara satu lomba debat pendidikan di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Terus mewakili, Wah. juara satu itu terus mewakili kampus sebagai peserta debat pendidikan nasional. Walaupun Wah, keren walaupun banget. di debat nasionalnya belum dapat juara, tapi alhamdulillah bisa mewakili kampus untuk menjadi peserta debat nasional pendidikan tersebut. Terus ada juga di karya 10 karya tulis ilmiah terbaik Fakultas Tarbiyah dan Oh. ya kayak Wah. gitu. Jadi harus benar-benar
apa ya, nggak cuma aktif di organisasi doang, tapi juga kita harus apa ya, ya harus menunjukkan bahwa teman-teman organisasi juga bisa berprestasi di dalam kampus, bisa ngasih sesuatu untuk jurusannya gitu dan lain sebagainya. Gitu. Oh iya, keren keren keren. Jarang-jarang loh Mbak. Mbak jarang-jarang perempuan bisa pinter debat, Mbak. Jarang banget loh. Iya, jarang banget. Nah, Ya kok bisa karena menang itu Mbak? Gimana Mbak? apa ya? Jadi kalau debat itu kan punya etika-etikanya juga. Jadi nggak cuma kita punya wawasan, tapi juga harus beretika. Ketika kita apa tidak sepakat dengan pendapat lawan, kita juga harus beretika gimana caranya penyampaian pendapat itu apa ya, tidak menyinggung sara, tidak menyinggung apapun. Jadi debat itu nggak cuma adu argumentasi, tapi juga ada etikanya. Seperti itu banyak sekali lah pokoknya kalau misalkan mau ngomongin debat. Dulu itu juga belajarnya itu pokoknya banyak gitulah. Iya, harus luar banyak. biasa tuh katanya Sidik Abdullah 76. Memang luar biasa sekali sih Mbak, karena kan selain prestasi di ekstrakurikuler, ekstra kampus, di dalam kampusnya juga harus berprestasi nih ya Mbak. Berarti bisa jadi contoh nih buat para penonton live streaming kita, biar kita tuh ayo berprestasi gitu. Apapun itu, sekecil apapun, buatlah prestasi, baik di luar atau di dalam kampus. Nah, satu lagi nih aku juga mau cerita. Jadi pas waktu itu di daerah di Cilacap itu ada yang namanya pemilihan Mas Mbak Cilacap dan alhamdulillah aku ikut tuh, bisa ikut dan alhamdulillah masuk menjadi finalis Mas Mbak Cilacap 2019. Jadi apa ya, harus harus tetap berkontribusi ketika kita balik ke kampung halaman dalam bentuk apapun itu. Dan salah satu jembatan yang aku ambil adalah mengikuti ajang pemilihan Mas Mbak Cilacap tersebut. Pokoknya buat sahabat-sahabat semuanya jangan lupa seperti itu. Jadi ketika kita merantau kemana, cari ilmu kemana, terus ketika pulang kita nggak boleh melupakan dan kita harus bisa fight di kampung halaman dengan cara apapun itu. Wah, luar biasa. Jadi Mas Mbak Cilacap ya Mbak? Iya, jadi masuknya Mbak dong. Kan ini cewek. Mas Mbak. Oh iya iya iya. Kalau Mas kan buat laki-laki ya. Iya, jadi kalau kalau di Jawa Baratnya itu kayak Mojang Jajaka gitu. Nah, kalau Oh, oh kayak Mojang Jajaka. ya Oh iya 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 iya. Oke oke oke. Wah, berarti oh iya terakhir terakhir nih Mbak, statusnya apa nih Mbak? Terakhir buat masih profile. single dong. Oh, masih single nih. Oke, para penonton live streaming kita, wah, ini gambar gembira nih. Karena Mbak Rinda masih single. Buat siapa aja yang mau daftar, masih dibuka nggak Mbak? Silahkan hubungi ke nomor sekian. Iya, silahkan tuh. Oke, luar biasa nih. Ternyata pengalamannya Mbak Rinda banyak sekali. Dari mulai lokal sampai ke perantauannya pun nggak lepas dari prestasi ya Mbak. Wah, keren Iya, sekali. bentar dulu. Oke. Apa sih? Haus guys, aku mau minum dulu lah. Bikin tercengang nih, ternyata Mbak Rinda jadi Mbak Masnya Cilacap. Nah, balik lagi ya, yuk. Oke. Mbak, kalau gitu aku mau langsung ke pertanyaan selanjutnya nih terkait tema kita nih, diskusi kita.
diskusi kita kan kita judulnya itu tentang prinsip kesetaraan gender ya Mbak. Nah, menurut Mbak Rinda, apa sih itu yang dinamakan dengan gender gitu? Kesetaraan gender gitu ya, gimana sih maksudnya gitu? Kalau menurut Mbak Rinda, silahkan Mbak dijawab. Kalau kesetaraan gender sih sebenarnya ini adalah bentuk dari konstruk sosial ya yang ada di masyarakat. Jadi kayak misalkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan itu yang sangat melekat. Kalau misalkan di masyarakat itu kan perbedaannya sangat ini ya, tapi kalau kita ngomongin gender itu ya nggak ada yang namanya peran di masyarakat, itu nggak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Semuanya sama-sama menjadi khalifah di muka bumi ini. Jadi semuanya adalah bisa memimpin. Memimpin dalam arti bukan hanya struktural menjadi ketua, tapi dalam arti memimpin itu bisa dengan menasehati, mengayomi, memberi nasihat dan sebagainya. Itu adalah arti dari memimpin. Jadi memimpin di muka bumi ini bukan hanya menjadi struktural ketua gitu, tapi lebih dari itu. Seperti itu gambaran kecilnya aja ya. Jadi apa ya? Nggak muluk-muluk lah, yang penting kita tuh sama perannya gitu antara laki-laki dan perempuan itu biar kita yang namanya setara. Tapi apa ya, pada saat ini gitu, kalau dulu ya, misalkan kalau dulu itu yang kita perjuangkan adalah pendidikan. Nah, PR-nya sekarang adalah apa sih yang sebenarnya sahabat-sahabat atau teman-teman perempuan atau teman-teman feminis itu sebenarnya kalau sekarang ini apa sih yang mereka perjuangkan gitu. Itu yang menjadi pertanyaan. Iya, Mbak tunggu sebentar ya Mbak. Ya, paket ya? Ya, Suaranya putus-putus Kak. Putus lancar ya. Bentar dulu. Ya. Bentar Mbak. Oke, sudah selesai. Udah Mbak Rinda, maaf ya tadi Mbak ada ini soalnya ada paket. Paket. Siap. Siap. Iya Mbak, maaf ya Mbak sebentar tadi agak keganggu. Aduh. Iya Mbak, bisa Mbak dilanjut lagi tentang PR kita tuh tadi. PR kita sebenarnya PR kita emang iya nih Mbak, PR kita buat memperjuangkan kesetaraan gender itu apa sih Mbak gitu? Perempuan-perempuan tuh soalnya apa ya, bilang ada dengar kesetaraan gender tuh kadang suka dianggapnya liberal gitu Mbak, karena kan kesetaraan gender katanya kayak kebarat-baratan gitu Mbak. Gimana ya, tuh Mbak kalau dari aku sendiri sih kita sesuaikan aja dengan konsen kita masing-masing gitu. Karena kalau kita ngomongin pendidikan sekarang itu walaupun belum merata sepenuhnya, tapi perempuan-perempuan di Indonesia ini sudah apa ya? Sudah bisa mengenyam pendidikan sampai sarjana gitu kan. Sampai sarjana itu dalam apa ya, mau dia ekonominya bawah atau sedang atau yang gimana, mereka udah bisa sekolah gitu. Nah, PR-nya adalah setelah dari perempuan ini bisa mengenyam pendidikan, apa yang dia bisa lakukan untuk bangsa ini, untuk negeri ini. Sebenarnya itu sih PR-nya. Menurut aku sendiri ya. Jadi kayak misalkan tadi yang aku bilang, ketika aku sudah mengejar pendidikan di Bandung gitu. Nah, setelah
aku pulang ke Cilacap, apa nih yang bisa aku lakukan di Cilacap sendiri? Implementasinya, ilmu-ilmu yang sudah saya dapat di Bandung itu apa? Apakah diaplikasikan dengan baik atau tidak di kampung halaman gitu. Nah, makanya apa ya? Sebenarnya PR-nya seperti itu. Nah, ketika kita menjadi, misalkan masih menjadi mahasiswa, ya kita konsen aja di gerakan-gerakan mahasiswa. Nah, setelah itu, pasca itu, karena kita sudah berpendidikan nih, pasca berpendidikan, kita juga harus melakukan hal lebih untuk menunjukkan bahwa kita konsen, tetap konsen di isu-isu gender, dan kita juga memperjuangkan kesetaraan gender. PR-nya seperti itu. Pasca dari berpendidikan. Oh, pasca dari berpendidikan konsen ya Mbak, harus konsen sama skill kita. Karena nggak semuanya perempuan-perempuan itu sadar bahwasanya kalau kita mempunyai pendidikan itu bukan hanya untuk meningkatkan apa ya, kehidupan secara ekonomi saja. Selain kita bisa nyari duit sendiri, kita juga harus dong kayak misalkan berkontribusi di masyarakat atau dan lainnya. Tapi masih banyak nih perempuan-perempuan yang kayak kayak udah, yaudah gue aku udah berpendidikan nih, aku harus bisa cari duit sendiri. Udah mentok di situ, cari duit sendiri, sudah mapan secara ekonomi, tapi dia lupa dengan apa, dengan dia hidup di masyarakat, dia hidup dengan banyak masalah yang terjadi di sekitar dia, kayak misalkan tentang perempuan, tentang pelecehan dan lain sebagainya. Itu sih sebenarnya. Jadi kesadarannya setelah dia berpendidikan, dia harus tetap berkontribusi selain dia memandirikan dirinya sendiri secara ekonomi. Itu. Ya, ya, ya. Kalau aku kan Mbak, kebetulan aku tinggal di pedesaan gitu ya Mbak, perkampungan. Gitu. Sama dong, Di sana aku masih juga banyak. Di sana masih banyak Mbak perempuan-perempuan yang lulus SD tuh langsung nikah gitu Mbak. Jadi mereka nggak sempat ngerasain pendidikan tinggi gitu kan, kasihan ya Mbak. Dan itu disuruh sama orang tuanya katanya. berarti Itu itu gimana ya PR Mbak? dong. PR dari Neng Rina dong. Harusnya bisa merubah mindset itu gitu. Apa sih yang bisa Neng Rina lakukan gitu kan? Misalnya ya kita melakukan riset dulu nih, riset dulu bagaimana, kenapa dan mengapa hal itu bisa terjadi. Nah dari riset itu nanti Neng Rina bisa apa, ngasih sedikit solusi lah, baik apa ya, kita nggak bisa lah langsung merubah kan, langsung merubah itu sangat sulit, tapi kita bisa ngasih sedikit solusi dari riset yang udah kita bikin gitu loh. Kayak misalkan nanti bisa mengadakan penyuluhan pernikahan dini gitu kan. Iya, iya, iya. Penyuluhan apa ya yang namanya kesehatan reproduksi dan lain Oh sebagainya. iya, Itu iya, banyak. iya. Iya, bisa dilakukan seperti itu. Makanya kita harus bisa riset dulu nih, kayak misalkan kenapa sih, apa faktor apa aja sih yang menyebabkan kok lulus SD udah mau dinikahi atau udah mau menikah atau dipaksa orang tuanya, itu kenapa harus seperti itu? Bisa mungkin apa, karena ekonomi atau karena budaya atau karena pendidikan dan lain sebagainya atau pergaulan, itu banyak sekali. Nah, Nirina itu harus bisa riset dulu apa yang menyebabkan, terus faktor-faktor apa aja dan alasannya kenapa. Nah, setelah itu pasti bisa sedikit membuka solusi lah ya untuk masyarakat tersebut, untuk masyarakat tersebut. Ya sama aja, di sini juga seperti itu Neng Rina, di tempat saya di Cilacap itu pernikahan dini itu makin meningkat nih di masa-masa pandemi. Terus perceraian juga makin meningkat di masa-masa pandemi seperti ini. Nah makanya apa ya, aku sering nih jalan-jalan gitu ke pedesaan kemana gitu, terus ngobrol dengan orang-orang di situ, ngobrol dengan perempuan-perempuan
single parent nih ya. Jadi janda-janda itu baru berumur 17 tahun, 18 tahun, 19 tahun, mereka udah menjadi janda. Nah, aku ajak ngobrol mereka nih, dulu awalnya kayak gimana, kok menikah muda banget gitu. Apa sih yang menyebabkan mereka mau menikah dan sebagainya. Itu bermacam-macam. Ada yang misalkan ya karena orang tua, karena ekonomi, karena dibully tetangga, karena emang budaya di situ kalau udah lulus SMP ya menikah, kalau nggak menikah ya pasti dibully sama tetangganya. Nah, itu banyak sekali faktor-faktornya. Dan adanya pernikahan dini ternyata itu menyebabkan naiknya angka perceraian. Ini kan nggak bagus juga ya, walaupun alasan perceraian itu untuk memerdekakan diri lah dan lain sebagainya, itu kan nggak baik juga. Karena ya masa baru 18 tahun, 19 tahun udah jadi janda sih gitu kan. Ya sangat miris sekali sih gitu. Kalau keadaannya seperti itu. Itu dari pengalaman yang memang real terjadi di sini gitu. Memang banyak sekali faktor yang menyebabkan adanya pernikahan dan mengakibatkan perceraian. Ini tuh ada yang bilang tuh menikah dini karena ingin menjauhi maksiat katanya tuh Mbak. Oh ya, kalau pengen misalkan menjauhi maksiat kan nikah enggak apa ya maksudnya? Kenapa harus alasannya tuh maksiat gitu? Karena kan maksiat itu kan bentuknya nggak cuma yang namanya seks bebas atau seks sebelum pernikahan. Itu maksiat itu banyak banget hal-hal lainnya lah. Dan menurutku kalau pernikahan itu atau menikah itu bukan masalah selakangan aja gitu loh, tapi yang banyak hal-hal lain yang harus dipertimbangkan. Kalau misalkan mau ngomongin selakangan aja mah gitulah gitu, ngapain hidup gitu kan. Menurutku karena hidup tidak sesempit selakangan gitu loh maksudku. Kalau misalkan alasan menikah hanya untuk selakangan doang mah gitu kan. Iya betul sekali. Kelihatan banget ya Mbak. Kalau menikahnya untuk menjauhi maksiat, berarti dia emang pengen maksiat berarti ya Mbak. Emang pengen selangkangan berarti Ya itu. karena dia pengen maksiat aja, pengen melakukan hubungan seks doang, bukan untuk ibadah-ibadah yang lain gitu loh. Padahal Iya kalau betul. ibadahnya banyak sekali, nggak cuma ngomongin seks gitu loh. Iya bener juga ya Mbak. Karena kan sekarang banyak banget tuh Mbak tren-tren yang nikah dini tuh ya itu karena ingin menjauhi maksiat gitu Mbak katanya. Ya untuk dia yang cuma pengen menghindari maksiat, dia adalah bentar dulu. Oke. Gantian nih sekarang. Tadi aku udah paket. Oke, mantap sahabat. Oke, siap. Sorry ya, tadi kucing aku kecempet, jadi Ya Allah. ada Kok bisa aja kecempet apa Mbak? jendela biasa loncat ke jendela tapi dia nggak bisa turun jadi Ya kegencet. Allah. Astaga. Oh, Mbak Rina punya itu Mbak kucing. Suka kucing. Ya, ya aku pecinta Oh. kucing. Oh, ada berapa Mbak kucingnya? Ada 3 dong. Wow. Wah, rame dong kucing bertiga di Iya, rumah Mbak. pertanyaan apa lagi nih? Salam dari Kalimantan Utara, sahabat. Halo Kalimantan Utara. Wah, halo. Wah, jauh sekali dari Kalimantan Utara. Wis, luar biasa. Diskusi langsung. Kayaknya asik nih. Boleh, silahkan. Mau di mana, mau kapan.
Iya, nanti mudah-mudahan kapan-kapan kita ketemu bisa diskusi langsung, Mbak. Mudah-mudahan. Banget, boleh banget. Mau bahas apa aja, ayo. Kalau misalkan konteksnya belajar di aku mah ayo aja. Ih, keren. Iya, nanti deh. Nanti ke Bogor, Mbak, kapan-kapan, Mbak. Kemarin kan udah ke Bogor aku tuh. Oh iya. Udah Oh iya. tapi cuma sampai stasiun aja, stasiun stasiun Oh. apa ya? Terus dijemput sama ketua cabang. Oh iya, Mbak sempat ke sini, Mbak. Ternyata. Iya, tapi nggak ke Oh. Sekre. Oh. Iya, 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 iya. Pas sebelum kongres apa sesudah kongres, Mbak? Sebelum Oh, sebelum. Iya, iya, iya. tanya Aku belum ke ini sini berarti. aja. Hamzah yang jemput soalnya. Oh, Bang Hamzah. Oke, 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 oke. Iya. Mudah-mudahan nanti bisa ada kesempatan lain waktu ya, Mbak, ke sini lagi. Ini main Timor Leste, yang pun jauh banget. Siap. Walaupun jauh Jauh siap, banget ya. siap OTW. Keliling Indonesia nanti. Nih, Mbak, langsung ke pertanyaan yang kedua ya, Mbak. Boleh, boleh. Nih, ini bagaimana tanggapan ada motor lewat? Bagaimana tanggapan Mbak Rinda tentang isu kekerasan seksual di zaman sekarang nih, Mbak? Karena kan sekarang banyak banget isu-isu kekerasan seksual, Mbak. Kemarin waktu kongres aja, aku lihat di berita, kan kita nginep di itu penginapan pas kongres itu, kan ada TV tuh ya di kamarnya. Aku baca berita, dua berita itu kekerasan seksual semua. Yang pertama di Jember, di Jawa Timur, kasusnya itu orang tua yang melecehkan anaknya sendiri, Mbak. Terus kalau yang di daerah Bogor sini, itu mutilasi, Mbak, mutilasi perempuan yang pacaran dari Facebook. Terus dimutilasi, terus dibuang di plastik kresek, Mbak. Astagfirullah. Ini kayaknya kekerasan seksual sih, ini kenapa enggak ini ya, Mbak? Maksudnya kok nggak ada perhatian khusus gitu dari pemerintah atau gimana gitu? Tanggapan Mbak gimana, Mbak, kekerasan seksual ini? Jadi sebelum menjawab nih ada salam dari Assalamualaikum. Assalamualaikum, salam Oh dari ya, Ciamis. Waalaikumsalam, wah, salam waalaikumsalam, salam dari Ciamis eh ya. ya. Nah, Wah, kalau kebetulan ini apa? Ilmi Fikih Tamora ini ketua Kopri Kota Bogor, Mbak. Oh, halo Elmi, ya Iya, ampun. ini. Terima kasih Teh Elmi. Ya, kemarin juga sama Elmi ya, satu ini. Oh, oh Jadi ya. kan Elmi juga mungkin pernah aku marahin ya, maaf ya Elmi. Kenapa Mbak dimarahin? Nggak apa-apa kan biasanya kalau dalam satu tim itu kan adalah yang namanya beda atau gimana. Biasa ya itu sebenarnya bukan marah sih, tapi lebih ke sayang gitu. Oh, sayang. Iya, 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 so sweet. Dikit-dikit percikan itu nggak apa-apa lah untuk bumbu-bumbu aja. Karena biasanya dalam tim kan ada perbedaan kan biasa ya. Tapi ya setelah itu ya udah kita baik-baik aja ya nggak Elmi. Woi, luar biasa. Cara mendidiknya Oke, Mbak begitu berarti ya? iyalah harus aku memang terkenalnya gitu tegas, galak dan lain sebagainya. Tapi ya teman-teman tahulah gitu kayak gimana aku sama kader-kader yang lain. Tapi ya kalau misalkan nggak sepakat dengan aku pun nggak apa-apa, silahkan punya opini yang lain pun nggak. Jadi lebih demokratis aja lah. Ih, keren, luar biasa. Makasih ya
sedikit tentang Ya, kekerasan seksual. ya. Sebenarnya kekerasan seksual itu terjadi nggak hanya pada perempuan aja, tapi baik Hmm. laki-laki pun pasti ada yang namanya kekerasan seksual. Karena akhir-akhir ini tuh lagi musim-musimnya ya, yang dengan sesama jenis gitu ya. Terus Oh apalagi iya. dengan laki-laki dan laki-laki, apalagi laki-laki dan perempuan. Nah, benar itu yang tadi berita terakhir itu yang ibu kandungnya ya dengan anaknya ya. Iya, Itu iya, iya. juga itu kan berarti kan terjadinya si korbannya adalah anaknya kan Iya. yang karena dengan alasan si ibu ini memenuhi hasrat seksualnya jadi dilimpahkannya ke anak gitu kan karena LDR sama suaminya ini kan juga miris sekali ini berarti kan kekerasan seksualnya yang menjadi korban adalah laki-laki karena banyak sekali mindset dari laki-laki kalau misalkan kita perempuan itu cuma membela yang namanya perempuan aja sebenarnya teman-teman yang konsen di isu-isu gender, isu-isu feminis atau isu-isu perempuan lainnya itu sebenarnya yang ngebela ngebela si korban baik itu korbannya laki-laki atau perempuan ya kita bela kalau misalkan benar-benar dia menjadi korban. Tapi kalau misalkan laki-laki menjadi pelaku ya kita salahin ya pelaku itu nggak bisa kita bela si pelakunya adalah laki-laki. Nah karena banyak banget di Indonesia, pastinya kita merasa sebenarnya apa sih yang bikin seperti ini, seperti itu karena banyak hal. Nah, terakhir yang aku baca dan aku dapat beritanya itu jadi si ini laki-laki dengan laki-laki. Jadi mereka mereka berdua berteman. Nah, salah satunya itu main ke kosnya nih dan terus nginep di kos tersebut. Nah, di kos tersebut ternyata si apa salah satu dari temannya itu grepe-grepe si badan cowoknya itu loh, cowok yang satu temennya lagi sampai si yang lagi tertidur itu jadi dia tuh pura-pura diem, pura-pura nggak tahu gitu loh. Karena dia bingung apa yang harus dia lakukan. Dan jangan salah, nggak hanya perempuan aja yang takut speak up untuk hal-hal seperti ini. Laki-laki juga itu takut kalau mereka menjadi korban dan mereka itu speak up dalam dalam karena mereka udah menjadi korban. Mereka tuh juga malu sebenarnya. Gak cuma perempuan aja yang malu, tapi laki-laki juga malu kalau misalkan mereka harus speak up kalau mereka tuh adalah korban. Gitu. Jadi sebenarnya apa ya? Makanya banyak sekali kan yang memang apa ya? Teman-teman itu banyak yang curhat di media sosial tapi tidak mau apa mengungkapkan namanya gitu, jangan disamarkan ya namanya dan lain sebagainya. Karena mereka malu gitu loh dengan apa yang sudah terjadi di dirinya. Apalagi dengan perempuan ya, banyak sekali perempuan yang memang merasa apa ya ketika ketika dia speak up ngomong dengan orang lain dengan keluarga di media sosial apalagi pasti ujung-ujungnya si perempuan ini lebih dihujat lagi gitu karena mindset masyarakat kita itu masih patriarkal gitu dalam arti kalau misalkan ada perempuan hamil di luar nikah ya enggak ya mereka pasti menganggapnya bahwa si perempuan ini bukan korban tapi perempuan ini ya udah karena perempuan ini sudah dicap nggak bener lah apa dan lain sebagainya gitu udah mereka udah si perempuan ini hamil jadi korban kekerasan seksual terus sehingga dia harus bertanggung jawab secara mental secara pribadi dia dan lain sebagainya terus disalah-salahin masyarakat makanya jadi perempuan tuh jangan suka pulang malam dan sebagainya makanya jadi perempuan tuh pakai pakaian yang tertutup makanya jadi perempuan kenapa harus perempuan terus yang disalahkan kenapa
tidak pelakunya yang lebih disalahkan, misalkan pelakunya adalah laki-laki. Kenapa tidak melihat dari sisi laki-lakinya? Kenapa yang harus disorot adalah perempuannya terus? Ini kan hal yang miris gitu ya. Dan saat ini tidak bisa kalau misalkan kita apa ya, dalam kasus-kasus yang sekarang ini ada, itu baik perempuan yang tertutup atau terbuka itu semuanya bisa menjadi korban kan gitu. Nggak menutup kemungkinan teman-teman yang berhijab atau tertutup juga itu apa ya, tidak menjadi korban. Mereka juga banyak yang menjadi korban juga. Di sini juga banyak yang seperti itu. Ada teman yang memang apa ya, tertutup rapih gitu ya. Terus dia tiba-tiba menikah. Terus saya tanya, kok kenapa menikahnya buru-buru, kok menikahnya tiba-tiba seperti ini? Dan ternyata dia sudah hamil yang tidak direncanakan. Jadi dia sudah hamil duluan, maka dari itu dia memutuskan untuk menikah. Dan ada persoalan lagi ketika apa si perempuannya ini hamil. Nggak apa-apa, kayak misalkan apa ya, mereka memutuskan untuk menikah. Tapi terkadang orang tua itu berpikirnya, misalkan si perempuan ini udah hamil karena oleh pacarnya, ya udah berarti mereka harus menikah dengan alasan karena sudah hamil duluan. Menurutku nggak harus setiap kehamilan itu harus menikah gitu. Maksudnya ketika si perempuan ini bisa bertanggung jawab dengan dirinya dan anaknya, ya udah, kalau misalkan dia belum siap untuk menikah sih dengan laki-laki atau pacarnya ini. Karena kadangkala dalam beberapa kasus untuk hal yang seperti ini, hamil di luar nikah terus menikah dengan si pacarnya, ternyata tidak bertahan lama dengan alasan ya ekonomi lah, ya belum siap menjadi bapak dan lain sebagainya. Itu banyak sekali kasus yang terjadi kan, cuma bertahan karena cuma alasan menikah itu karena sudah hamil duluan. Sebenarnya ditanya dulu si perempuan ini mau nggak dinikahi oleh pacarnya gitu, bukan karena alasan cuma dia sudah hamil, tapi karena ya untuk pertanggungjawaban ke depannya. Sebenarnya kalau misalkan perempuan itu memilih untuk enggak deh, saya kayaknya untuk menikah aku belum siap, tapi kalau untuk bertanggung jawab dengan aku dan bayiku aku siap gitu. Sebenarnya itu juga harus ditanyakan kepada perempuan, tapi selama ini kan ya udah di hamil duluan, ya udah harus menikah gitu. Sebenarnya sayang kalau misalkan pernikahannya hanya alasan dia sudah hamil terus lalu udah melahirkan terus dia bercerai gitu, itu kan sayang sekali. Dan ya artinya untuk kasus-kasus yang berada di sini gitu, kasus-kasus kekerasan seksual dan lain sebagainya, sebenarnya pemerintahan nggak diem sih, karena ada apa ya, ada pemerintahan yang memang tugasnya di situ. Kayak kalau misalkan di tingkat kabupaten atau kota itu ada dinas PPA ya kalau nggak salah ya. Terus di Polres juga ada di situ tuh emang ada yang bagian PPA perempuan dan anak itulah. Pokoknya di situ pasti ada yang namanya konsultasi dan lain sebagainya. Pokoknya ada di situ. Dan di situ juga terdapat data-data yang memang masuk kasus-kasus kekerasan. Dan ini aku juga pernah datang ke salah satu polsek di Cilacap. Jadi karena pengen tahu yang namanya kasus terhadap perempuan, ini nggak sih sebenarnya ada nggak, dan itu banyak ngobrol dengan kepala polseknya di kecamatan tersebut. Itu dari obrolan tersebut ternyata nggak semuanya bisa masuk ke polsek, ada yang langsung ke Polres atau ada yang memang konsultasi di dinas dan lain sebagainya. Ada kasus yang memang masuk langsung ke dinas. Jadi
apa ya, pemerintah sebenarnya nggak diem, tapi mereka menangani, tapi mungkin nggak apa ya, terlalu di up gitu di media sosial mungkin, atau seperti apa nggak tahu ya. Tapi sejauh ini yang aku tahu di daerahku sendiri di Cilacap itu masuknya yang ke sana, baik ke Polres atau ke dinas, itu pasti ada laporan dan ada penanganan. Penanganannya itu seperti apa? Penanganannya itu bisa yang pertama adalah konsultasi, yang kedua adalah pendampingan. Nah, seperti itu yang dan apa ya, untuk teman-teman yang lain, untuk sahabat-sahabat yang lain yang memang apa ya, tahu dengan hal ini, teman-teman juga bisa membantu untuk apa ya, pendampingan korban gitu loh. Jadi korban itu perlu didampingi. Jadi teman-teman bisa melakukan hal itu sebenarnya. Nggak harus apa gerakan dari pemerintah. Tapi kalau diri kita siap untuk mendampingi korban, siap untuk dan lain sebagainya, kita bisa melakukan hal itu. Gitu. Oh iya, artinya berarti kan saya kira ya Mbak, itu sangat dikan gitu ya dengan adanya kekerasan seksual, tapi ternyata laki-laki juga ada ya Mbak yang Ya, mengalami kekerasan ada. seksual. Kasus di Cilacap itu ada kemarin itu, jadi kasus sodomi. Jadi si laki-laki nyodomi 30 anak. Ini malah terjadi pada anak dan laki-laki semua. Ini kan sangat miris kan. Oh, itu kurang ajar banget Mbak. Iya, padahal Kacau si itu. pelaku ini udah berumur gitu. Tapi dia menyodomi anak-anak laki-laki. Dan itu sampai 30 anak. Dan itu berlangsung udah 2 tahun dan baru ketahuan itu 2020 kemarin. Itu kayaknya orang gila deh Mbak. Kayaknya Ya, gila itu. makanya ngerti lagi kenapa gitu, mereka kenapa. Terus ada lagi kasusnya juga seperti itu, apa, laki-laki dengan laki-laki, di sini juga laki-laki dengan laki-laki, tapi yang satu ini menolak gitu loh, dan yang menolak ini malah terus dibunuh oleh si pelaku ini, dimutilasi, dibunuh dan lain sebagainya. Iya, seperti itu. Jadi banyak Dibunuh. banget dibunuh udah. Jadi sampai dia tuh rantau di Jakarta, terus pulang-pulang tuh ya udah potongan-potongan tubuh aja, udah jasadnya aja meninggal dikubur di sini. Karena memang viral banget itu di beritanya. Soalnya dia anak rantau di Jakarta, tapi aslinya orang ini, tetangga sini. Dia dimintai untuk memuaskan hawa nafsu si teman cowoknya itu, tapi dia tuh nggak mau. Nah, akhirnya dibunuh sama teman cowoknya sampai dibunuh. Ngeri kan? Jadi korbannya nggak hanya perempuan, sebenarnya laki-laki juga banyak korban. Artinya ini genting sekali ya Mbak. Oh iya, di Cilacap Mbak kan artinya kita ini ya harus benar-benar melek nih sama yang namanya kekerasan seksual itu, harus kita apa ya, kita harus sadar kalau kekerasan seksual ini merugikan orang gitu ya Mbak. Jadi kita tuh harus benar-benar ayo gitu kita lawan kekerasan seksual gitu. Tapi ya gimana ya? Ya, kita harus apa ya, yang pertama, karena kita sudah sadar hal itu tidak baik dan banyak merugikan orang banyak, berarti hal yang harus kita lakukan adalah mengedukasi dong. Edukasi dalam arti kita nggak harus mengajar orang face to face seperti ini, tapi kita bisa memanfaatkan sosial media. Jadi buat teman-teman yang punya komunitas, punya organisasi, punya lembaga dan sebagainya, bisa memulai edukasi itu dengan
di media sosial. Media sosial itu baik mungkin pokoknya ya, baik kayak misalkan ada kasus ini nih di Bogor, terus di apa namanya di up kan di misal di status Neng Rina nih, di status di situ. Nah terus Neng Rina juga mengkampanyekan bahwasanya kekerasan seksual ini merugikan banyak orang dan lain sebagainya, seharusnya kita dan lain sebagainya. Seperti itu pun kita juga telah melakukan apa ya, telah berkontribusi untuk yang namanya mengurangi angka kekerasan seksual, karena kita peduli nih dan nggak baik untuk hal-hal seperti itu. Dan Neng Rina mungkin punya solusi lain nih agar kita terhindar dari yang namanya kekerasan seksual. Apa sih yang harus kita lakukan gitu kan? Misalnya kita lebih menjaga diri kita dengan hal-hal apa dan lain sebagainya, itu kan banyak sekali. Nah bisa kita kan kalau misalkan face to face gini atau ngobrol langsung dengan masyarakat itu kan nggak mungkin ya, masyarakat itu masih kayak misalkan lo tuh siapa, lo tuh anak kecil dan lain sebagainya. Tapi bisa kita mulai di media sosial, karena media sosial itu tempatnya kita untuk berbicara apapun yang baik-baik pastinya ya, mengkampanyekan hal yang baik-baik, berbicara yang hal baik-baik dan lain sebagainya. Makanya sebenarnya itu PR banget, bagaimana caranya sahabat-sahabat PMII, Kopri itu aktif di media sosial, jangan kalah dong sama teman-teman Islam yang konservatif gitu loh, kayak misalkan Indonesia Tanpa Pacaran dan lain sebagainya. Itu kan sampai banyak banget followersnya, sampai banyak jutaan followersnya. Masa sih teman-teman PMI sama Kopri nggak bisa kayak gitu. Mereka aja bisa dengan gerakan yang seperti gerakan-gerakan yang begitu. Mereka tuh baru kemarin. Masa PMI sama Kopri udah dari dulu nggak bisa tuh yang seperti itu. Kita sebenarnya harusnya bisa banyak belajar dari mereka. Maksudnya belajar dari mereka itu strategi-strategi yang dibuat mereka loh. Strateginya kok seperti ini, kok bisa ya tiba-tiba banyak banget follower penganutnya, kok tiba-tiba banyak banget. Nah, kita tuh harus bisa seperti itu gitu loh. Apalagi ini Kopri, PMII yang memang basicnya mereka sudah berpendidikan, mereka tahu dengan digital dan lain sebagainya. Mereka harusnya kita harusnya lebih melek lagi. Kita juga harus lebih bisa yang namanya membuktikan bahwa kita juga nggak kalah dengan Islam, dengan teman-teman Islam yang konservatif gitu, yang obrolannya hijrah-hijrah seperti itu. Harusnya kita juga harus lebih up di sosial media. Makanya jangan terlalu kaku gitu. Kalau misalkan ada perbedaan dari teman-teman PMII atau Kopri yang memang berprestasi di bidang ini dan lain sebagainya, ya mereka harus terus disupport. Jangan terhenti pada bahwa PMII dan Kopri adalah konsennya di sini aja gitu. Tapi sekarang harus lebih meluas lagi PMII dan Kopri itu. Jadi harus bisa siap Mbak. Baik itu di bidang pendidikan, di bidang non pendidikan, olahraga, entertain dan lain sebagainya tuh harus bisa masuk di situ. Oke, artinya kita harus melek literasi digital ya Mbak. Oke deh, siap. Kalau boleh tahu Mbak, kalau gerakan Mbak kan founder puancilacap.id ya Mbak. Itu dimulainya dari kapan Mbak? Tahun berapa itu Mbak? 2020 sih, masih anget-anget aja 2020, karena pada saat itu aku balik ke Cilacap itu tahun 2019. Nah pada saat balik ke Cilacap, pastinya aku ini dong berpikir, masa sih aku udah ber-PMII, udah masuk Kopri, masa sih aku pulang ke rumah nggak bisa bikin gerakan apa gitu kan. Nah pada saat pulang ke rumah terus aku berpikir, ya udah aku ikutin dulu nih
ikutin dulu isu-isu perempuan yang ada di Cilacap. Nah, karena itu kan jadi tahu kayak misalkan banyak nih yang namanya pernikahan dini, perceraian dan lain sebagainya, terus kekerasan itu terus di mana aja pelaporannya kayak gimana. Nah, selama 1 tahun itu aku terus mengikuti perkembangan yang ada di Cilacap. Nah, pada saat pandemi kemarin 2020, terus ngajak teman-teman juga yang ada di Cilacap, dan mereka juga basicnya ada yang mahasiswa, ada yang udah lulus. Ayolah bantu, aku mau bikin ini gerakan di Cilacap gitu, gerakan perempuan di Cilacap, tapi namanya apa kita belum tahu nih. Terus ada yang ngasih opsi Puan Cilacap aja. Oh ya udah, yuk kita bikin nih yang namanya Puan Cilacap gitu. Udah kita ngetim ya, di tim ini kita dan lain sebagainya. Nah, kita nentu ini kita konsennya di mana. Oh, kita konsennya di edukasi dan advokasi aja. Ya udah, selama ini kita konsennya di situ. Kita edukasi di sosial media, edukasi secara online dan lain sebagainya. Pokoknya seperti itu. Terus advokasinya kita pendekatan-pendekatan ke pemerintahan, terus ke masyarakat setempat dan lain sebagainya. Itu sedikit hal yang bisa kita lakukan gitu loh. Terus sekarang kita sedang mempersiapkan, kita pengen riset ke anak-anak remaja, khususnya anak-anak SMA tentang relationship, karena banyak banget nih teman-teman SMA yang udah pacaran dan lain sebagainya gitu loh. Karena jadi nggak mau untuk melarang dia pacaran, tapi bagaimana caranya pacaran mereka tidak merugikan satu sama lain. Kayak misalkan yang lebih dirugikan itu perempuan, kayak misalkan melakukan seks bebas atau melakukan grepe-grepe dan lain sebagainya. Kita tidak mau ada hal-hal seperti itu. Kita tidak melarang untuk mereka berpacaran, tapi berpacaranlah yang memang bisa mendapatkan kemanfaatan keduanya, baik laki-laki dan memberikan kesadaran bahwa di tubuh perempuan ini atau tubuh laki-laki ini berharga. Lu jangan sembarangan ngasih bumbu lu ke cewek, ke cowok dan lain sebagainya. Kalau misalkan nantinya kamu bakal menyesal di kemudian hari gitu. Tapi kalau misalkan kamu sudah ngasih sebagian dari tubuh kamu terhadap pasangan sebelum menikah dan kamu mau bertanggung jawab dengan itu, ya no problem. Tapi ketika kamu tidak bertanggung jawab dengan itu, sebaiknya jangan melakukan hal tersebut. Karena banyak sekali perempuan-perempuan yang dia tuh merasa menjadi korban atas apa yang sudah dilakukan selama pacaran. Aku tuh sudah memberikan semuanya, seluruh tubuhku untuk kamu. Aku tuh sudah merelakan tubuhku untuk kamu dan sebagainya. Dan yang aku pikirkan pada saat itu si perempuan ini menyetujui untuk memberikan tubuhnya, tapi kenapa setelah bubar, setelah putus mereka tuh menyesal gitu. Harusnya enggak dong, kan karena secara sadar mereka memberikan gitu loh. Kecuali karena itu paksaan atau ada kekerasan dan sebagainya, dia berhak menunjuk dirinya sebagai korban. Tapi kalau dia fine aja, dia menerima aja dan dia dengan sukarela memberikan, ya berarti dia bukan korban. Tapi banyak perempuan yang memang merasa dia korban, tapi padahal dia memberikan dengan sukarela. Nah, itu hal yang pengen kita edukasi kepada teman-teman anak-anak remaja. Karena di Puan Cilacap ini juga sering berkolaborasi dengan kayak BNN, dengan gitu. Kita kolaborasi mengadakan edukasi secara online dengan teman-teman di Cilacap. Seperti itu, mungkin bisa dicontoh nanti di Bogor, bisa Kopri itu kolaborasi dengan BNN melakukan penyuluhan, atau dengan dinas PPA melakukan penyuluhan, atau dengan KPAI dan sebagainya. Itu banyak sekali lah, harus seperti itu. Iya, siap Mbak, insya Allah. Mudah-mudahan nanti aku kasih saran deh, aku usulin kita harus banyak kolaborasi sama lembaga-lembaga lain buat
mengkampanyekan itu ya Mbak. Iya dong, harus seperti itu. Yang memang mereka itu lembaganya sudah memiliki data secara lengkap gitu loh, data-data kasus dan sebagainya. Itu kan banyak sekali, mereka pasti udah punya gitu. Dan teman-teman PMI, Kopri itu, khususnya Kopri ya, karena memang makanya kita tuh nggak usah deh kayak misalkan ya kita perlu ngomongin gender, perlu ngomongin apa itu kesetaraan dan lain sebagainya. Tapi hal yang lebih penting lagi itu apa sih yang bisa dilakukan Pri untuk mengimplementasikan ilmu yang sudah kita dapat dari IG, dari PKK, dari PKD, dari PKL dan itu sebenarnya edukasi dan advokasi teman-teman masyarakat. Oke Mbak, Online. makasih banyak ya Mbak. Berarti Puan Cilacap ini bisa kita contoh buat lembaga-lembaga yang lain, khususnya buat anak-anak muda nih. Jangan takut buat kita tuh aksi, maksudnya aksi di sini tuh, ayo kita cari tahu gimana sih apa ya, kalau ada kekerasan seksual dan itu apa yang sebenarnya di awalnya perempuannya juga yang ngasih gitu kan, tapi dia merasanya jadi korban, artinya kan di situ ada mindset feminisme yang salah tuh ya Mbak, gitu. Terus tadi Mbak berarti udah 1 tahun ya Mbak, apa namanya, Puan Cilacap ini berkontribusi langsung ke masyarakat dan nanti akan ke ini nih, ke sekolah-sekolah ya Mbak. Nah terus tapi belum sampai 1 tahun sih, mau 1 tahun, baru mau 1 tahun. Nanti kalau udah 1 tahun nanti ada perayaannya. Wih, keren. Oke deh, kalau misalkan perayaannya diiniin secara live gak? Biar bisa nonton nih Kak. Perayaan di pengennya acaranya secara offline, jadi nanti Neng Rina harus. Oke deh. Oh ya Mbak, tadi ada pertanyaan. Apa sih Mbak pengalaman Mbak Rinda yang paling berkesan dalam hidup Mbak? Buat closing ya Mbak, ini terakhir. Pengalaman berkesan tentunya pada saat ikut kaderisasi formal di PMII dan Kopri. Itu ada SIG, ada SKK, ada PKD, ada PKL. Itu pengalaman yang sangat berkesannya di situ. Aku bisa kenal banyak dari berbagai daerah, mengambil ilmu dari teman-teman semua dan lain sebagainya. Pokoknya itu hal yang sangat berkesan dan memang ikut kaderisasi formal itu nggak hanya di Jawa Barat gitu, tapi bisa di semua. Jadi pas waktu itu, PKD itu di Banten, jadi kenal sama teman-teman Banten. Gitu. Waktu PKD, terus waktu SKK juga ikutnya di cabang Ciputat, jadi banyak banget di situ. Di Ciputat itu SKK-nya itu se-Jawa dan Sumatera, jadi banyak banget sahabat-sahabat. Pokoknya kenal dengan sahabat-sahabat semuanya. Terus waktu PKL di cabang sendiri sih. Terus ada kaderisasi non formal gitu, kaderisasi non formal itu pelatihan basis itu ikut di Tegal. Nah, SIG-nya itu ikutnya di Purwokerto. Ini banyak sekali pengalamannya, pokoknya seneng banget bisa ikut, bisa aktif di PMII, nggak pernah nyesel. Walaupun dari anak matematika itu cuma sendiri yang aktif sampai cabang gitu. Iya, luar biasa memang pengalamannya Mbak Rinda. Dan karena udah waktunya udah kita lewatin banget nih Mbak, kita kan 1 jam ya. Kita nggak kerasa nih Mbak, udah 1 jam, udah lebih malah.
kita Masih ngobrol-ngobrol. sih. Iya. Ini udah jam lebih. Iya, udah 1 jam lebih. Karena terlalu asik ya Mbak, menceritakan pengalaman-pengalaman yang luar biasa gitu. Dan kita juga jadi nambah wawasan baru nih, ternyata apa ya, tentang feminisme, kesetaraan gender itu kan nggak serta merta dalam profesi saja gitu ya. Banyak banget tuh, nggak cuman tentang ketua laki-laki atau perempuan aja, ternyata banyak banget yang dinamakan kesetaraan gender atau konsep feminisme, dan ada juga yang ternyata salah tuh, anak sekolah yang paham feminisme merasa jadi korban, padahal dianya sendiri yang mengorbankan diri gitu kan ya Mbak. Oke. Nah, oke deh kalau gitu Mbak. Untuk terakhir nih Mbak, paling terakhir deh, pesan-pesannya gitu, buat closing statement aja buat para viewers streaming kita. Silahkan Mbak. Pesannya pokoknya apa ya? Jangan pernah puas dengan apa yang sudah kita lakukan saat ini. Terus evaluasi diri dan terus istiqomah dalam melakukan gerakan-gerakan yang positif. Oke, siap Mbak Rinda. Mbak Rinda, makasih banyak ya Mbak buat waktunya, karena udah mau diskusi bareng kita ngobrol-ngobrol santai. Makasih banyak. Ya, dan aku yang makasih banget loh buat undang nih, aku juga banget bisa ngobrol, belum sempet ngobrol banyak. Pokoknya kapan-kapan aku bakal main ke Bogor. Oke, Mbak, ditunggu. Dalam agenda apapun lah, mau itu ada agenda apapun, insya Allah bakal hadir ke. Iya, oke deh kalau gitu, ditunggu kehadirannya Mbak Rinda di Bogor lagi. Kalau gitu Mbak. Tapi ya lumayan lah Mbak, aku pansos sama jenengan Mbak. Kan Mbak Rinda banyak banget tuh followersnya, ada 10.000. Enggak lah, santai. Aduh. Tuh Mbak, ternyata banyak yang nungguin Mbak di sini di Bogor. Banyak fans nih di Bogor. Siap. Mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan disehatin terus ya Mbak. Kita sama-sama sehat. Semuanya buat sahabat-sahabat di Kota Bogor semuanya. Oke deh, siap. Nanti aku salamin ke Bang Hamzah juga, ke adik-adik yang lain juga. Oke. Kalau gitu mungkin sampai di sini dulu aja ya Mbak, karena kalau mau kita turutin diskusi kita nih kayaknya nggak akan selesai-selesai nih Mbak, ngobrol kita, karena saking serunya ya. Nah, terus nanti kalau misalkan sahabat-sahabat, para viewers streaming kita mau lanjutin diskusinya, mau lanjutin perkenalannya sama Mbak Rinda, bisa langsung aja di DM ke Instagramnya Mbak Rinda. Namanya apa ya Mbak? Aku lupa. Rinda 27 ya? 21. Oh iya. @Rinda21 ya? @Rinda21CH. Nah, kembang pena. Oke, siapa yang mau lanjutin perkenalannya bisa DM Mbaknya Rinda langsung, Mbak Rindanya langsung. Kita akhiri sampai di sini dulu kali ya Mbak ya. 27 Maret. Oke, mudah-mudahan kita ada kesempatan lagi buat diskusi lagi. Oke deh, aku langsung tutup aja ya Mbak. Oke, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak, makasih banyak Mbak Rinda. Udah dulu ya. Udah dari tadi ya, siapa ini? Udah dulu ya.
Oke deh.